anak-anak yang terkasih, anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam mengikuti belajar secara online maupun ibadah secara online. Nah, anak-anak, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk berkat, perlindungan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri bagi kami pada saat pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, memberikan hikmat bagi kami, supaya anak-anak-Mu yang masih kecil ini dapat mengerti setiap firman Tuhan yang akan Engkau sampaikan pada kami hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, amin. Nah anak-anak, firman Tuhan yang akan kita baca hari ini terambil dari kitab Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33. Kita baca secara bersama-sama ya. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, "Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya." Anak-anak, dahulu Tuhan Yesus seringkali memakai perumpamaan untuk mengajar orang banyak. Salah satunya yaitu perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi untuk menjelaskan hal kerajaan surga. Nah, anak-anak, biji sesawi memang berukuran sangat kecil, tapi ketika biji sesawi yang kecil itu tumbuh menjadi besar, maka dia bisa menjadi berkat bagi manusia dan juga hewan-hewan di sekitarnya. Demikianlah juga kerajaan Allah. Kerajaan Allah akan bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak bangsa di dunia. Itulah maksud dari perumpamaan yang pertama, yaitu perumpamaan tentang biji sesawi. Sedangkan perumpamaan yang kedua adalah perumpamaan tentang ragi. Nah, anak-anak, sudah tahu belum ragi itu apa ya? Atau pernah melihat bentuknya bagaimana ya? Nah, seperti ini anak-anak. Ini adalah sebuah ragi. Ukurannya sangat kecil kan? Tapi walaupun ukurannya sangat kecil, ia memiliki manfaat yang sangat besar. Ayo, siapa nih anak-anak yang suka makan donat atau makan pizza atau suka makan roti? Adonan untuk membuat donat, pizza atau roti adalah adonan tepung terigu dan bahan-bahan yang lain. Salah satunya bahan yang harus ada dalam adonan tersebut adalah ragi. Ragi yang berwarna putih dan kecil. Adonan yang diberi ragi akan menghasilkan roti atau pizza yang sangat lembut dan lezat. Tapi sebaliknya, kalau tidak diberi ragi, dia tidak akan mengembang dan tidak enak untuk dimakan. Nah, anak-anak, melalui kedua perumpamaan tadi, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan Allah di bumi dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana, tapi kemudian bertumbuh atau berproses menjadi berkat bagi banyak orang di seluruh dunia. Anak-anak SD Immanuel, bagaimana nih? Masih semangat kan mendengarkan firman Tuhan? Nah, anak-anak ada yang tahu tidak arti pepatah yang mengatakan kecil-kecil cabai rawit? Artinya adalah meskipun kecil tetapi cerdik, ampuh, berani, bermanfaat, dan lain-lain.
Ayo anak-anak, selain ragi dan juga biji sesawi, masih ada loh benda-benda di sekitar kita yang bentuknya kecil tetapi memiliki manfaat yang sangat besar. Apa contohnya? Ya, contohnya misalnya seperti obat-obatan. Tentu anak-anak pernah ya mengalami sakit dan kemudian minum obat. Nah, obat ini walaupun ukurannya kecil tetapi sangat besar manfaatnya, bisa menyembuhkan sakit penyakit. Begitu juga dengan anak-anak. Melalui firman Tuhan hari ini, anak-anak diingatkan, meskipun kalian masih kecil, tapi anak-anak harus bisa menunjukkan manfaat bagi kehidupan orang lain dan kehidupan bersama. Baik itu di lingkungan keluarga anak-anak, di lingkungan teman-teman sekolah minggu, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk menjadi bermanfaat bagi orang lain, kita tidak harus melakukan hal-hal yang besar, tapi lakukanlah dengan hal-hal yang kecil dahulu. Nah, anak-anak, bagaimana caranya agar kita menjadi berkat dan bermanfaat bagi orang lain? Misalnya nih, ketika anak-anak ada di rumah, kalian bisa melakukan hal-hal kecil dalam membantu orang tua. Contohnya, menyapu, membantu mencuci piring, atau membantu orang tua dalam menjaga adik. Nah, kalau kita sedang ada di luar rumah, hal-hal kecil yang perlu kita lakukan adalah memakai masker, mencuci tangan, atau membuang sampah pada tempatnya. Nah, hal-hal yang kita lakukan ini memang hal-hal yang kecil, tapi percayalah, hal-hal yang kita lakukan ini pasti bermanfaat bagi orang lain. Nah, anak-anak, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki dampak yang positif bagi orang lain, bukan dampak yang negatif. Nah, dampak yang negatif itu seperti apa? Contohnya, melawan orang tua, malas-malasan, tidak rajin membaca Alkitab, tidak mau berdoa, suka berkelahi, melawan guru, mencontek, dan lain-lain. Nah, itu semua adalah perbuatan dosa. Anak-anak tahu kan, perbuatan dosa tidak disukai oleh Allah. Nah, oleh sebab itu, mari kita melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat yang disukai oleh Allah. Nah, anak-anak, firman Tuhan sampai di sini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh sampai kepada kami dan mengajarkan kami untuk menjadi berkat dan bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolong kami dan ajari kami supaya kami mau terus-menerus melakukan firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.